Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini kita akan membahas tentang corporation ya. Jadi perusahaan induk ya. Di sini nanti kita tidak hanya akan mempelajari apa itu corporation, tapi juga kita akan pelajari tentang struktur organisasinya ya, organizationnya, kemudian transaksi sahamnya ya, transaction shares. Kemudian kita pelajari juga dividen. Jadi kalau orang menanam saham dia dapat dividen. Nah, itu kita pelajari. Kemudian kita juga pelajari penjurnalan ketika dividen dibagikan ke pemegang saham. Kemudian juga jika return earning pelaporannya seperti apa ya, laba ditahannya. Oke, nah untuk corporation sendiri kalau kita biasanya baca berita, biasanya ada di Indonesia itu ada PT ya, PT Perseroan Terbatas. Kemudian ada juga biasanya perusahaan di belakang nama perusahaannya ada tulisan LTD ya, itu limited company ya. Ada juga yang di belakang perusahaannya tulisannya INC ya, incorporation ya. Ada macam-macam ya. Jadi ada juga di belakang perusahaannya MNC ya, multinational company. Jadi banyak sebutan untuk corporation. Jadi corporation ini simpelnya bisa dikatakan adalah perusahaan induk. Jadi dia punya anak perusahaan di bawahnya. Jadi perusahaan yang besar gitu ya. Jadi dia menaungi beberapa anak perusahaan. Dan anak perusahaan ini punya perjanjian terikat dengan induknya di corporationnya ini, atau headquarter ya, atau kantor induknya ini. Nah, di sini ini ada pembagian ya, separation antara jenis korporasi. Jadi ada pembagian berdasarkan purpose ya, tujuan ya. Jadi ada organisasi korporasi ya, perusahaan korporasi yang tujuannya untuk profit ya, for profit. Ada juga yang not for profit. Nah, ini contoh not for profit yang di luar negeri. Nah, kalau di Indonesia not for profitnya biasanya LSM ya, lembaga sosial masyarakat, NGO dan sebagainya. Nah, ini untuk profitnya, for profitnya ini juga contoh perusahaan luar negeri ya. Jadi perusahaannya memang tujuan didirikannya untuk profit ya, beda sama lembaga sosial atau NGO. Nah, ini contohnya ada perusahaan Toyota ya, perusahaan mobil, perusahaan dulu ada perusahaan HP namanya Siemens ya, masih ada nggak ini, kemudian Sinopec, kemudian Electric General USA. Nah, ini dibagi perusahaan jenis-jenisnya, ada yang profit, ada yang non profit. Nah, ini berdasarkan tujuan ya. Kemudian ada juga pembagian perusahaan korporasi dari kepemilikan. Jadi ada yang perusahaan publik atau ada perusahaan swasta ya. Publicly itu perusahaan publik ya, privat itu perusahaan swasta. Kalau di Indonesia ada namanya BUMS ya, Badan Usaha Milik Swasta, kemudian ada Badan Usaha Milik Negara BUMN. Oke. Nah, karakteristik dari perusahaan korporasi ini ya, berbeda dengan perusahaan individu atau perusahaan partner ya, CV atau perusahaan privat sendiri, proprietorship itu beda ya. Jadi kalau karakteristik di korporasi ini, dia punya ada keberadaan hukum yang terpisah. Jadi perusahaan induk itu punya kekuatan badan hukum sendiri. Kemudian shareholdernya juga punya kewajiban terbatas ya. Jadi itu tergantung korporasinya. Ada yang dia bisa menjual sahamnya kembali ya. Jadi ada juga yang LTD atau limited. Jadi perusahaan yang tidak bisa dia menjual sahamnya ke publik atau ke umum, tapi dia bisa menjual sahamnya ke sesama pemegang saham. Biasanya yang LTD ini kepemilikan orang atau yang memegang sahamnya itu tidak lebih dari 50 orang, dibatasi. LTD itu dari kata limited, artinya terbatas atau dibatasi. Kemudian kelebihannya ini ada lagi transferable ownership right ya. Hak kepemilikan bisa ditransfer ya, jadi bisa kita jual sahamnya. Ability to acquire capital ya, ada kemampuan untuk mengakui capital. Jadi kalau corporation ini mau menambah capital, dia bisa public offering
atau menjual saham ya, biasanya per share per lembar sahamnya tuh berapa, dijual ke publik. Nanti kalau ada yang beli artinya ada investor yang masuk, ya ada masuk di capital, biasanya ada kita catat cash bertambah, capital bertambah, seperti itu ya. Kemudian continuous life artinya going concern ya, atau keberlangsungan perusahaan ke depan ya. Dulu saya pernah bilang istilah dalam perusahaan itu, ini istilah yang paling sering dipakai ya, going concern. Jadi going concern atau continuous life itu, perusahaan itu keberlangsungannya itu tidak ditentukan oleh meninggalnya owner ya, karena kepemilikan saham banyak kan, tidak ditentukan oleh kejadian meninggal, kejadian kebakaran, kejadian ya intinya dia keberlanjutannya, going concernnya itu tidak perlu dikhawatirkan karena kepemilikannya bukan satu orang. Jadi walaupun ada owner atau CEO yang meninggal tidak masalah ya, karena dia korporasi itu besar ya, ada banyak ownership, ada banyak yang memilikinya. Jadi going concernnya bagus, continuous life-nya itu kelebihannya, advantage itu kelebihan. Oke. Kelebihan terakhir adalah corporate management. Kenapa ini masuk ke kelebihan dan masuk ke kekurangan, disadvantage? Karena corporate management ini artinya adalah jadi manajemen ya, orang yang mengelola perusahaan dengan orang yang memiliki atau berinvestasi itu kan beda. Yang berinvestasi dia tidak mengelola perusahaan ya, dia hanya memiliki seberapa ownershipnya, seberapa dia menanam saham. Sedangkan manajemen itu memang dia aktif memanage perusahaan. Jadi si pihak manajemen akan dikontrol dari yang berinvestasi atau yang punya shareholders ya. Nah, shareholders ini pemegang saham. Jadi pemegang saham mengawasi manajemennya, jadi terpisah ya, eksistensinya terpisah. Ini bisa dibilang kelebihan karena manajemen pekerjaannya bisa lebih terarah karena ada yang mengontrol. Ini shareholders pasti berpikir, saya sudah nanam uang, maka saya harus kontrol nih manajemen kerja dengan baik karena sudah saya gaji. Manajemen, di sisi manajemen ini menjadi kekurangan mungkin karena mereka berbeda dengan CV atau perusahaan individu yang tidak ada shareholders, jadi mereka bisa bertindak atau bekerja atau manage perusahaannya tanpa ada kontrol, jadi bisa lebih bebas berkreasi tanpa dibatasi oleh ikatan perjanjian hak atau tanggung jawab sebagainya ya. Jadi bisa jadi kelebihan, bisa jadi kekurangan dari salah satu sisi. Ada yang namanya agensi teori. Jadi di akuntansi itu ada teori namanya agensi teori. Jadi biasanya ada misinformasi. Agensi teori ini adalah teori yang menyatakan bahwa ketika manajemen menjadi suatu agen oleh shareholders ya, terkadang ada informasi, misleading informasi ya, atau asimetri informasi. Jadi ada miskomunikasi antara manajemen dengan shareholders. Nah, itu bisa aja terjadi. Nah, itu yang biasanya membuat disadvantage ya. Bukan kelebihan, tapi malah jadi kekurangan. Makanya itu harus dibina dengan baik hubungan antara manajemen dan shareholders. Biasanya saat rapat umum pemegang saham, nah itu ketemu tuh ada asimetri informasi apa yang terjadi, kemudian haruskah dibagikan dividen atau laba ditahan dulu ya, dilaporkan di retained earning dan sebagainya. Itu semua shareholders berhak ikut RUPS ya, rapat umum pemegang saham, dengan perwakilan manajemennya ya, CEO-nya. Nah, seperti itu corporate management. Kemudian disadvantage yang kedua ya, government regulation ya, peraturan pemerintah. Ini pasti ada, korporasi itu peraturan pemerintahnya banyak sekali. Biasanya untuk shareholders dia terkait regulasi pemerintah itu ada untuk melindungi orang-orang yang menanam saham ya. Kemudian government regulation juga ada untuk ke pihak perusahaannya juga yang menawarkan saham ke publik, itu terikat dengan peraturan pemerintah. Additional tax, jadi ada pajaknya sendiri, pajak tambahan. Kalau di pihak manajemen biasanya tax itu melekat pada pendapatan atau income tax atau pajak pendapatan.
Kalau dari sisi shareholders, biasanya tax atau pajak ini melekat pada dividen. Jadi ketika cash dividen dibagikan, ada pajak yang melekat, ya itu. Oke, ini hanya penjelasan dari yang saya jelaskan tadi. Nah, kita masuk ke organisasi. Jadi organization chart ini artinya struktur organisasi dari perusahaan korporasi. Biasanya shareholders itu posisinya paling atas. Jadi kalau teman-teman ada yang sudah mulai menanam saham, itu masuknya sudah shareholders, walaupun kepemilikannya 0,00 atau 1%, itu sudah dikatakan shareholders atau pemegang saham. Share itu saham, holders itu pemegang, ya. Oke, yang paling atas pemegang saham. Kemudian ada di bawahnya chairman and BOD, ya, atau board of director. Kemudian ada presiden dan CEO, Chief Executive Officer. Kemudian di bawahnya warna hijau itu satu sejajar, ya, jajaran. Ada sekretari general, konsul, and sekretari. Kemudian ada vice president marketing, vice president lain-lain, ya. Ada wakil presiden di bidang marketing, di bidang keuangan, di bidang operation, di bidang HRD, ya, di bidang sumber daya manusia. Nah, kemudian di bawahnya baru ada bendahara dan controller, ya. Nah, ini yang paling atas kan namanya shareholders. Keseluruhannya itu namanya stakeholders, STAKE holders. Stakeholders ini adalah orang-orang atau pihak-pihak semua yang berkepentingan di dalam suatu perusahaan, termasuk yang internal dan termasuk yang eksternal. Yang internal itu, ya, stakeholders internal termasuk shareholders, chairman BOD, CEO, presiden, vice president, treasurer, controller, pegawai, semua itu masuk internal stakeholders. Tapi kalau eksternal stakeholders itu seperti pelanggan, kemudian supplier, kemudian pemerintah, kemudian yang dari ini, ya, pemberitaan, ya, wartawan, kemudian semua perusahaan saingan, kan, perusahaan rekanan dan lain-lain. Nah, itu bedanya stakeholder. Kalau stakeholder semuanya, internal, eksternal, semua. Jadi shareholders itu ada di dalam stakeholders. Oke. Kemudian ini karakteristik dari korporasi, perusahaan korporasi, ya. Jadi ada hukum yang mengatur pendirian perusahaan korporasi ini. Jadi ada file aplikasi terkait dengan agen pemerintahan, ya. Di dalam hukum mau inkorporasinya seperti apa yang diinginkan, ya. Kemudian dikembangkan secara hukum, korporasinya mau jenisnya seperti apa, semua diatur di dalam hukum. Nah, hak kepemilikan dari pemegang saham, ya, mereka bisa vote atau punya hak suara dalam pemilihan BOD, ya. Jadi ada di dalam perusahaan itu ada BOD yang memilih, atau yang voting itu adalah orang-orang yang punya pemegang saham, ya, mereka punya hak. Kemudian mereka juga dari sahamnya mereka bisa juga dapat pendapatan melalui dividen, ya, pendapatan dividen. Jadi menjadi shareholders itu tidak hanya bisa mendapat keuntungan dari menjual saham, jual beli saham, ya, tapi kalau ditahan atau tidak dijual sahamnya, kita beli kemudian tidak kita jual dalam waktu 1-2 tahun dan lebih, itu kita bisa dapat dividen juga, ya, selain dapat kelebihan dari selisih jual belinya. Kemudian yang ketiga, kita juga punya hak, ya, memiliki hak persentase yang sama ketika ada saham baru yang diterbitkan, ya. Jadi persentasenya before and afternya sama. Kalau kita sebelum ada penerbitan saham baru, misalnya saham yang diterbitkan perusahaan itu adalah 10.000, kita punya kepemilikan 14%, makanya 14% dari 10.000. Ketika perusahaan menambah 5.000, misalnya diterbitkan saham baru 5.000, kita 14%-nya bukan dari 10.000 tapi dari 15.000, karena sudah ada penerbitan saham baru.
Jadi dia bentuknya persentase mengikuti jumlah saham yang beredar atau yang diterbitkan. Oke. Kemudian kita juga punya hak ya, yang keempat. Kita punya jadi ketika perusahaan itu going out of business ya. Jadi kreditor atau peminjam uang ya, ada yang namanya klaim residual atau klaim sisa. Jadi ketika semua sudah dilikuidasi, ketika perusahaan itu going out of business atau bankrupt atau collapse, itu perusahaannya akan dilikuidasi, artinya dilihat nilai asetnya dari yang paling liquid, yang paling cair ya. Dilikuidasi dari yang paling liquid, dari urutan aset teratas, biasanya cash ya. Yang paling liquid itu yang paling mudah diambil buat ganti rugi. Jadi kalau perusahaan ada pemegang sahamnya kan dia rugi, sudah beli saham tapi perusahaannya bangkrut, maka dia diganti rugi ya. Jadi perusahaannya mengganti rugi dengan cara menglikuidasi semua asetnya. Jadi kalau dia punya cash, dia likuidasi, dia kasih ke shareholder, pemegang saham. Di bawah cash misalnya dia punya equipment yang paling liquid, ya sudah equipmentnya dia jual. Dia punya land, punya tanah dijual, dia punya building dijual, dia punya kendaraan dijual, semua dijual atau dilikuidasi, kemudian dibuat ganti rugi para pemegang saham. Jadi sebenarnya urutan yang ada di aset di laporan keuangan ya, di statement of financial position itu urutan berdasarkan tingkat likuiditas dari suatu aset ya. Oke, jadi dia punya hak di situ jika perusahaan going out of business. Nah, ini adalah contoh ya sertifikat saham atau share certificate. Oke. Jadi jika di obligasi itu ada nilai par ya, atau dulu saya bilang fair value. Nah, itu nilai par atau nilai nominal. Nah, kalau di share itu tidak ada nominal. Jadi dulu ya, bertahun-tahun silam, years ago, ada par value-nya atau minimal nilai ketika menerbitkan saham. Nominalnya atau fair value-nya ada. Tapi sekarang ini no par value share. Jadi kalau kita mau menerbitkan saham itu state ya, dinyatakan no par value. Jadi tidak ada minimum nilai atau tidak ada minimum nominalnya atau tidak ada minimum fair value-nya. Nah, nanti akan ada contoh biar lebih jelas ya apa beda par sama no par ya. Simpelnya par itu ada minimal nominalnya, kalau di no par itu tidak ada minimal nilai fair value-nya. Oke, nah ini adalah pencatatan untuk gimana sih melaporkan return earning dan share capital ya, itu masuknya di equity ya, di statement of financial position ya, bukan di income statement atau di laporan cash harus kas, tapi di financial position. Ini sebagian ya, ini parsial bagian ekuitasnya saja yang ditunjukkan, tapi di atasnya ini ada ada liability dan di sebelahnya ada aset. Oke, ini parsial, dia fokus menunjukin return earning pelaporannya seperti ini. Jadi total equity-nya itu jumlah dari setelah ditambah return earning ya, 9.300 dolar Hong Kong. Oke. Nah, ini comparison ya, membandingkan akun equity untuk yang perusahaan individu dan korporasi. Jadi kalau proprietorship itu ownership capitalnya normal balance udah seperti itu aja. Tapi kalau di korporasi ada akun share capital, ada akun return earning ya, karena pemilik saham ini laba ditahan ya, ada return earning laba ditahan jika dividen tidak dibagikan ya, makanya ada akun tambahan ya untuk para pemegang saham. Oke, ini adalah ilustrasi ya, jurnal penutup ya. Jadi return earning itu ditutup ke income summary. Oke, ini udah kita pelajari ya. Oke, kita masuk ke langsung contoh soal ya. Ya, bagaimana penerbitan ya saham biasa atau ordinary share pada nilai par ya. Ada nilai par. Tapi ini udah jarang dipakai ya sekarang ini. Sekarang ini no par ya, no par value. Oke, soalnya ada
perusahaan korporasi ya, Hydroslide Incorporation menerbitkan 1000 saham ya. Jadi 1 euro par value-nya ya untuk saham biasa. Oke. Artinya harga per lembar sahamnya itu 1 euro. Jadi kalau dia mengissue atau menerbitkan 1000 lembar, maka 1000 dikali 1 euro ya 1000. Berarti kapitalnya 1000 gitu ya. Tapi kalau harga per lembar par value-nya 2 euro, 1000 dikali 2 begitu ya. Kemudian Hydroslides ini mempersiapkan prepare jurnal umum ya, jurnal entry untuk penerbitan 1000 saham dengan harga par value 1 euro. Yang kedua, dia menerbitkan dengan harga per lembar sahamnya 5 euro. Oke. Ketika dia menerbitkan 5 euro, oke, kita bahas yang A dulu. Yang A biasa ya, cash sama share capital. Karena dia saham biasa, share capital ordinary ya. Cash 1000, share capital ordinary 1000 ya, karena 1 euro. Bagaimana kalau harganya premium ya, share premium? Jadi di atas nilai parnya. Oke. Ingat perusahaan ini berada di circumstance atau lingkungan yang ada nilai par. Minimal 1 euro nilai parnya ya, di atas sudah disebutkan ya. Par value 1 euro. 1 euro. Jadi ketika dia menerbitkan 1000 saham diterbitkan untuk harga 5 euro per lembar, artinya itu di atas nilai par ya. Karena dia ada minimal parnya tadi. Maka share capital ordinary-nya 1000 dikali 1 euro. Kemudian kreditnya ditambah satu akun lagi share premium ordinary ya, sebesar selisihnya atau 5.000 dikurangi 1.000. Oke, seperti itu aja. Kemudian ini pelaporan share premium ordinary-nya tepat di bawah share capital ordinary. Oke. Kemudian, nah ini untuk yang saat ini atau currently penerbitan saham zaman sekarang ya. Jadi penerbitan no par ordinary share forecast. Jadi penerbitan saham biasa tanpa nilai minimum nominal. Oke, diasumsikan Hydroslide Incorporation menerbitkan 5.000 saham ya, 5.000 lembar saham, dan dinyatakan state ya, no par itu no par share, tidak ada nilai minimum 5 euro dan harganya per lembar saham 8 euro. Nah, jurnalnya cashnya 40.000 ya, 5.000 dikali 8 euro 40.000 ya. Share capitalnya ordinary ini 25.000 dan share premium ordinary 15.000 jika ada nilai par. Jika tidak ada nilai par, ini dinyatakan state value no par, berarti yang bawah. Diubah, kalau awalnya seperti ini zaman dulu, diubah menjadi yang bawah. Cash 40.000, share capital ordinary 40.000. Jadi kalau teman-teman bekerja di perusahaan besar, korporasi induk atau headquarter, ketika menerbitkan saham sebagai akuntan, kalian mencatatnya seperti ini ya, yang zaman sekarang cash dan share capital ordinary sama 40.000 karena tidak ada nilai parnya. Oke. Ini adalah membahas tentang jadi ini ceritanya perusahaan menerbitkan saham biasa untuk jasa-jasa dan pembelian aset non cash. Jadi kadang perusahaan itu terlibat kasus hukum atau pendirian suatu legalitas ya, itu membutuhkan jasa ya, itu contohnya servisnya, jasanya jasa pengacara ya, attorneys atau konsultan, entah konsultan keuangan atau konsultan arsitektur atau konsultan pajak atau apapun ya. Nah, perusahaannya membayar jasanya tidak cash tapi dibayar dengan menerbitkan saham. Jadi perusahaan pengacara itu nggak kita bayar tapi kita kasih saham gitu ya maksudnya. Kemudian juga selain jasa bisa juga untuk aset non cash. Oke, untuk contoh transaksinya
ada pembayaran dari share ya, maka kita mencatat transaksinya organizational expense ya, pengeluaran untuk organisasi 5.000. Kemudian di kreditnya sama seperti pencatatan par value tadi. Share capital ordinary-nya 4.000 dikali 1 euro kan 4.000. Sisanya 1.000-nya masuk langsung ke share premium ordinary. Ini yang membuat adalah dari pihak korporasinya ya, Jordan Company. Contoh selanjutnya, diasumsikan bahwa perusahaan Athletic Research Incorporation ya adalah perusahaan yang eksis publik ya, korporasi ya, perusahaan publik. Itu sahamnya nilai par value-nya kan 5 euro ya, itu aktif diperdagangkan di pasar saham pada harga per lembar sahamnya itu sekarang 8 euro ya, tapi par value-nya, nilai fair value-nya itu 5 euro. Nah, perusahaan ini menerbitkan 10.000 share saham lembar saham untuk mengakui land ya, tanah yang diiklankan untuk dijual. Jadi harga tanahnya 90.000 euro. Dia membeli tanah itu dengan menerbitkan saham. Atau perusahaan tanah yang menjual tanah dibayar pakai saham ya. Jadi pencatatannya, perusahaannya jadi memiliki tanah ya, di akun debit ada land 10.000 dikali 8 euro ya, harga saham di pasar saat ini 8 euro per lembar dikali 10.000, kan perusahaan tanahnya dikasih 10.000 lembar, harga di pasar 8 euro, berarti 80.000 harga landnya. Kemudian share capital ordinary-nya ada nilai par, berarti 5 euro dikali 10.000, 50.000, sisanya atau selisihnya masuk ke akun share premium ordinary. Oke, seperti itu aja ya kalau untuk kebutuhan jasa dan non cash asset ya. Oke, ini adalah treasury stock ya. Oke, jadi treasury stock ini adalah tentang saham yang dibeli kembali atau di callback. Kalau di obligasi ada istilahnya call obligation ya, call debt. Jadi dibeli kembali obligasinya. Kalau di saham yang sudah dibeli lagi perusahaannya, jadi kita menjual saham ya, menjadi milik publik, dimiliki orang lain. Orang lain ini kita beli lagi sahamnya. Jadi dibeli lagi, kita udah jual, kita beli lagi, itu namanya saham apa namanya? Saham treasury stock ya, atau treasury shares. Ya, corporation memiliki saham yang dibeli kembali ya dari shareholders. Tapi tidak di retired atau tidak diberhentiin, dihapus. Oke. Jadi perusahaan-perusahaan ini membeli kembali saham-saham yang beredar ya, outstanding share dibeli kembali untuk menaikkan harga pasar ya, untuk menaikkan harga sahamnya ya. Nah, seperti apa sih mencatatnya ketika kita membeli kembali atau punya treasury stock? Oke, kita sebagai akuntan di situ perannya ya, mencatat jurnalnya seperti apa. Oke, purchase of treasury shares ya. Jadi mendebit apa? Oke, kita langsung ke contoh soalnya ya. Sesuai harganya yang dibayar. Ini untuk jadi ilustrasikan contoh soalnya 1 Februari 2014 perusahaan Made in Corporation ya mengakui 4.000 saham ya pada harga per lembarnya $80 Hong Kong. Jadi mengakui 4.000 saham ya pada stok saham ya, artinya adalah dia membeli kembali 4.000 lembar saham yang ada di pasar saham ya dengan harga $80 Hong Kong per share ya. Dia berani beli dengan harga tinggi padahal harga par value-nya $50 Hong Kong. Kenapa dia beli dengan harga yang tinggi? Karena untuk menaikkan harga sahamnya ya, sehingga publik atau masyarakat berpikir bahwa harganya memang naik padahal yang beli perusahaannya sendiri. Oke, kita sebagai akuntan perusahaan itu kita catatnya treasury shares ya 4.000 lembar dikali $8 Hong Kong 320.000, dan kita keluar cash untuk membeli treasury shares 320.000. Oke, kemudian
di laporan keuangannya harus dicatat ya, harus di statement, harus di state ya, both ya, dua-duanya. Number of share isunya 100.000, outstandingnya 96.000. Outstanding tuh yang beredar ya, saham yang ada di pasar, yang sudah kita jual, yang sedang ada dimiliki orang-orang luar. Dan jumlah saham-saham yang treasury juga di state, dinyatakan ya, di disclose, dilaporkan sebesar 4.000. Jadi semuanya ada di laporan keuangan ya. Jadi begitu cara membaca laporan keuangannya ya. Jadi dikurangi, kenapa dikurangi? Karena kita mengeluarkan uang ya buat memiliki treasury shares. Kalau saham yang lain kan menambah ekuitas, treasury share mengurangi karena kita ngeluarin cash. Oke, 4.000 shares. Jadi total equity-nya berkurang 6,680 juta ya, dolar Hong Kong. Oke, kemudian masih di akuntansi untuk treasury shares. Jadi ketika treasury shares ini ingin didisposal atau dihapus, biasanya itu dengan cara dijual ya. Setelah kita jual, kita beli, kita jual lagi ya. Bisa di atas harga cost, bisa di bawah harga cost ya. Keduanya itu meningkatkan total aset dan equity, entah di atas cost atau di bawah cost, keduanya itu meningkatkan total aset dan equity. Berarti tindakan atau keputusan, decision untuk membeli kembali ini bagus ya, membuat laporan keuangannya terlihat lebih indah ya. Nah, ini contohnya supaya mudah mengilustrasikannya ya. 1 Juli perusahaan Made itu menjual 100 dolar Hong Kong per lembar saham untuk 1000 lembar ya. Jadi yang dijual adalah treasury shares. Sebelumnya, previously, perusahaan ini mengakui 80 dolar Hong Kong per lembarnya, yang tadi ya sambungannya. Artinya ketika dia jual lagi harga 100 dolar, maka dia jualnya lagi lebih tinggi dari harga ketika dia beli ya. Berarti ketika ada yang beli ya, sudah kita terbitkan atau kita jual, ada yang beli, kita berarti dapat cash 100.000 ya, 1000 dikali 100, harganya 100. Treasury shares-nya di kredit ya, atau di disposal atau dihapus 80.000 sesuai nilai parnya, nilai ketika kita belinya 80 dolar dikali 1000, 80.000. Kemudian selisihnya masuk share premium treasury, ini juga dilaporkan di laporan keuangan. Oke, jadi perusahaan ini tidak mengakui keuntungan ya, tidak realize gain ya, atau juga tidak menderita kerugian dari transaksi saham ini ya. Tidak ada keuntungan dan kerugian yang dirasakan oleh pemegang saham yang lain ya. Ini hanya untuk permainan ya, meningkatkan harga saham di pasar. Oke. Kemudian 1 Oktober ya, perusahaan Made ini menjual treasury share tambahan ya, menjual 800 lagi. Ya sudah, 800 treasury shares-nya dijual, berarti di kredit 64.000 ya. Sesuai harganya 800 dikali 70 dolar. Kemudian itu kan 56.000 cash, 70 dolar Hong Kong dikali 800 lembar, 56.000 ya. Oke, sorry. Oh iya benar. Treasury shares-nya sesuai dengan harga ketika dia memilikinya atau ketika dia membeli atau callback-nya ya. Itu 80 dolar. 64.000, selisihnya masuk share premium treasury tapi di sisi debit ya. Karena ini harganya di bawah harga 80 dolar. Di ledger ya, buku besar atau T account, akun T-nya, treasury shares-nya awalnya 1 Februari 320.000, kemudian dijual 80.000, dijual kembali 64.000. Kita masih punya sisa treasury shares-nya 176.000 balance-nya. Kemudian ada T akun lagi untuk share premium treasury 8.000 dari penjualan yang 1 Oktober saat ini ya, dan 1 Juli 20.000 yang kemarin itu, yang sebelumnya itu ya. Oke. Ini ilustrasi selanjutnya di bawah cost lagi ya, below cost sambungannya. Kemudian 1 Desember ya, setelah 1 Oktober 1 Desember. Kita asumsikan bahwa perusahaan Made ini menjual ya sisa lembar saham 2.200 di harga 7 dolar Hong Kong. Oke.
7 dikali 2.200 ya, 154.000. Kemudian treasury shares-nya ya tadi $80 ya dikali 2.200. Kemudian selisihnya share premium treasury 12.000. Untuk return earning ini 10.000 karena ada ada laba ditahan 10.000. Oke.